Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana kabar adik-adik remaja sekalian? Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan kita selalu dijaga oleh Allah, dijaga dari segala bentuk yang dimurkainya, dan dijaga kesehatan kita, dijaga keimanan kita, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang mendapatkan keberuntungan di dunia, kemudian mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Adik-adik remaja sekalian, baik tingkat SMP, SMA maupun yang ada di bangku kuliah, serta ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, materi kita pada saat ini adalah kita akan mengangkat kisah salah seorang sahabat Nabi SAW yang amat mulia, yang mana sahabat ini ketika masih dalam keadaan belum masuk Islam, masih kafir, barangkali orang tidak menyangka bahwasannya beliau akan menjadi sahabat Nabi SAW. Ya, karena apa? Karena bapaknya sangat terkenal dengan dahsyatnya permusuhan kepada Nabi SAW. Bapaknya selalu berusaha menghalang-halangi dakwah Nabi SAW, sampai-sampai ya ingin bagaimana Nabi SAW itu meninggal dunia. Siapakah beliau? Beliau adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah putranya Abu Jahal. Maka ketika kita sebut namanya, kita pun otomatis kan mendengar kata Abu Jahal, yang tidak lain adalah ayahnya sahabat yang sedang kita bicarakan, Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal. Ya. Maka kita tidak akan memperpanjang kisah bagaimana Abu Jahal, tetapi kita pada titik poin bagaimana Ikrimah putra Abu Jahal yang selalu memusuhi dakwah Nabi SAW ini menjadi seorang sahabat Nabi SAW yang mulia. Adik-adik sekalian serta ikhwan dan akhwat semuanya, Ikrimah ketika Nabi SAW memulai dakwahnya secara terang-terangan, Ikrimah pada saat itu berusia 30 tahun. 30 tahun, maka kita ketahui bersama kalau disebut dengan usia 30 tahun adalah usia seseorang menjadi seorang pemuda yang begitu kuat fisiknya, begitu kuat kemauannya, keinginannya, begitu juga kuat egonya. Nah, Rasul SAW ketika memulai dakwah secara terbuka dan terang-terangan, Ikrimah radhiyallahu an berusia 30 tahun. Ikrimah adalah seorang bangsawan Quraisy yang dihormati. Sebagaimana Abu Jahal di kalangan orang-orang Quraisy pada saat itu adalah orang yang terhormat, kaya, ya, dan berasal dari keturunan ningrat, kalau boleh kita sebut dengan istilah ningrat. Kalaulah adik-adik sekalian tidak terhalang oleh sikap ayahnya yang sangat keras menentang Islam, agaknya ia telah masuk Islam lebih awal, sebagaimana putra-putra Makkah yang berpandangan luas dan juga berwawasan maju, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas yang sudah masuk Islam sebelumnya, Mus'ab bin Umair yang juga tidak kalah kedudukannya dengan siapa? Ikrimah ini, berkedudukan bangsawan dan juga terkenal dengan kekayaannya. Ikrimah dikenal sebagai pemuda Quraisy yang gagah berani
dan seorang penunggang kuda yang begitu mahir. Ia memusuhi Rasulullah SAW hanya karena didorong oleh sikap keras ayahnya yang sangat membenci Nabi. Oleh sebab itu, Ikrimah turut memusuhi Rasulullah SAW dan permusuhannya lebih keras. Menganiaya para sahabat lebih kejam dan lebih bengis daripada ayahnya. Hal ini adalah dalam rangka untuk menyenangkan hati ayahnya. Namun, adik-adik sekalian, sejak kematian ayahnya dalam perang Badar, kita tahu kan kisah perang Badar ya terjadi di tahun kedua Hijriah ya, yang mana di situ kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Dan bagaimana ambisinya Abu Jahal untuk berperang dengan kaum muslimin di perang Badar ini dengan sumpah serapahnya, gitu kan. Kata dia tidak akan kembali sebelum bisa menumpas kaum muslimin, membunuh Nabi SAW. Nah, ternyata karena kaum muslimin adalah yang mendapatkan kemenangan dan kaum Quraisy yang mendapatkan kekalahan, sehingga banyak yang terbunuh dari kalangan orang-orang kafir Quraisy. Ya, di antara yang terbunuh adalah Abu Jahal. Nah, sejak saat itu, sikap dan pandangan Ikrimah terhadap kaum muslimin berubah. Kalau dulu ia memusuhi kaum muslimin lantaran untuk menyenangkan hati ayahnya, maka kini ia memusuhi Rasul SAW dan para sahabatnya karena dendam atas kematian ayahnya. Kira-kira adik-adik, karena dendam dan karena menyenangkan orang lain di dalam memusuhi seseorang, kira-kira lebih dahsyat mana? Ya, tentu lebih dahsyat dendam. Maka permusuhannya lebih dahsyat. Kalau boleh disebut mungkin kebenciannya sudah sampai ubun-ubun. Gitu. Maka kedendaman itu pun dia lampiaskan ya dalam event-event peperangan yang lain. Yang mana peperangan setelah terjadinya perang Badar adalah perang Uhud. Dia akan melampiaskan di situ bersama dengan orang-orang Quraisy, pemuda-pemuda Quraisy yang lain yang mereka juga dendam kepada kaum muslimin karena kekalahan serta orang tua mereka, ayah-ayah mereka terbunuh di dalam peperangan Badar ini. Adik-adik sekalian, selanjutnya setelah melampiaskan bagaimana dendamnya di perang Uhud, ya, maka itu pun bukan merupakan kepuasan. Walaupun kaum muslimin kalah, tapi tidak puas sampai di situ. Ketika perang Khandaq meletus. Tadi perang Badar, perang Khandaq, perang berikutnya juga ingin melampiaskan dendam lagi. Ketika perang Khandaq meletus, kaum musyrikin Quraisy mengepung kota Madinah selama berhari-hari. Ikrimah bin Abu Jahal tak sabar dengan pengepungan yang membosankan itu. Lalu ia nekat menyerbu benteng kaum muslimin. Namun adik-adik, usahanya sia-sia. Bahkan merugikannya hingga ia lari terbirit-birit di bawah hujan panah. Hujan panah ya, kaum muslimin yang mengarah kepadanya. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, tibalah saatnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Di dalam Rasul SAW mendakwahkan Islam ini. Ketika dakwah Nabi SAW di kota Madinah mendapatkan kemenangan dan kejayaan, berbagai suka duka peperangan dengan kaum kafir Quraisy tidak sekali, tidak dua kali, tidak tiga kali ya, banyak kali. Maka tibalah saatnya Allah memberikan kemenangan kepada Rasul SAW sehingga seluruh ya kota Madinah dan Mekah, kaum muslimin seluruhnya orang-orang semuanya termasuk orang-orang Quraisy masuk Islam. Peristiwa tersebut adalah peristiwa Fathu Makkah. Ya. Ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, kaum Quraisy memutuskan tidak akan menghalang-halangi Rasulullah SAW dan kaum muslimin
masuk kota Mekah. Tapi Ikrimah dan beberapa orang pengikutnya tak mengindahkan keputusan itu. Kalau tadi di perang Khandaq, Ikrimah tidak sabar dengan pengepungan yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin di Madinah, sehingga dia pun harus maju menyerang. Di sini pun sama. Ketika orang-orang Quraisy memberikan jalan kepada Rasul SAW untuk masuk kota Mekah, Ikrimah tidak mengindahkan apa yang menjadi keputusan orang-orang kafir Quraisy ini. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Ikrimah dan para pengikutnya, para pemuda-pemuda yang menjadi pengaruhnya saat itu, mereka menyerang pasukan besar kaum muslimin. Namun serangan itu dapat dipatahkan oleh Panglima Khalid bin Al-Walid. Perlu kita ketahui adik-adik, Khalid bin Al-Walid yang dahulunya di perang Uhud menjadi panglima kafir Quraisy, yang dia memimpin kafir Quraisy untuk melawan kaum muslimin. Pada saat ini Khalid bin Al-Walid sudah masuk Islam dan menjadi salah satu panglima Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dahulunya Abu Jahal bersama Khalid bin Al-Walid. Sekarang dia harus berhadapan dengan panglima Khalid atau Khalid bin Al-Walid. Ya, namun serangan tadi adik-adik dapat dipatahkan oleh panglima Khalid bin Al-Walid. Maka Ikrimah pun melarikan diri ke Yaman lantaran takut dihukum mati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Fatu Makkah pun terjadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menaklukkan kota Makkah dan orang-orang kafir Quraisy di situ masuk Islam seluruhnya. Istri Ikrimah radhiyallahu an, Ummu Hakim, pada saat itu menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta ampunan. Rasulullah memenuhi permohonan itu. Maka Ummu Hakim pun berangkat menyusul Ikrimah. Setelah bertemu dengan Ikrimah di tempat pengasingannya, Ummu Hakim membujuk suaminya agar mau kembali ke Mekah. Ummu Hakim juga mengabarkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengampuni dan memaafkan Ikrimah. Nah, ketika Ikrimah dan istrinya hampir tiba di kota Mekah, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, Ikrimah bin Abu Jahal akan datang ke tengah-tengah kalian sebagai mukmin dan muhajir. Karena itu, janganlah kalian memaki-maki ayahnya, sebab memaki orang yang sudah meninggal berarti menyakiti orang yang hidup. Padahal makian itu tidak terdengar oleh orang yang sudah meninggal. Maka ketika Ikrimah dan istrinya memasuki majelis Rasulullah SAW, beliau menyambutnya dengan gembira. Ketika Rasulullah SAW duduk kembali, Ikrimah pun duduk pula di hadapan beliau dan mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda keislamannya. Setelah itu, adik-adik sekalian, Ikrimah memohon kepada Rasulullah SAW untuk mendoakannya agar Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Dan Rasul pun memenuhi permintaan Ikrimah itu. Masya Allah, adik-adik sekalian. Ikrimah telah menjadi seorang Muslim yang dahulunya memusuhi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana besarnya hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Ikrimah, sehingga dengan kebesaran hati itu menjadikan Ikrimah tertarik untuk masuk Islam. Coba adik, seandainya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau memaafkan Ikrimah, akankah Ikrimah masuk Islam? Itulah contoh yang dilakukan oleh Rasul SAW, contoh yang diberikan oleh Rasul SAW untuk kita kaum muslimin, bagaimana kita bersikap pada kaum muslimin itu sendiri. Ya, begitu juga bersikap dengan kaum di luar Islam, yang mana apabila kita bersikap seperti apa yang dicontohkan oleh Rasul SAW, sehingga mereka tertarik untuk masuk Islam, maka itu pun sangat mulia sekali. Ya, tadi adik-adik, setelah Rasul SAW menyambut Ikrimah dengan sambutan yang gembira, yang mana tadi sudah dikondisikan bahwasanya para sahabat Nabi SAW disampaikan oleh beliau bahwa Ikrimah akan datang kemudian masuk Islam. Ya, terus janganlah mencela-cela atau memaki-maki apa yang sudah diperbuat ayahnya.
Kemudian setelah itu apa yang menjadi permintaan Ikrimah agar diampuni dosanya oleh Allah, mendoakan agar dimaafkan dosa-dosa dan kesalahannya, itu juga dituruti oleh Rasul SAW. Maka wajah Ikrimah setelah bersyahadat di depan Rasul SAW, ya, terlihat wajah yang berseri-seri. Kemudian dia berkata kepada Rasul SAW, demi Allah, ya Rasulullah, tak satu sen pun dana yang telah saya keluarkan untuk memberantas agama Allah di masa lalu, melainkan mulai saat ini akan saya tebus dengan mengorbankan hartaku berlipat ganda untuk menegakkan agama Allah. Dan tak seorang pun kaum muslimin yang telah gugur di tanganku, melainkan akan kutebus dengan membunuh kaum musyrikin berlipat ganda untuk menegakkan agama Allah. Allahu Akbar. Ikrimah bin Abu Jahal menjadi seorang muslim yang betul-betul yang menghambakan diri kepada Allah, betul-betul menyesali apa yang telah dia lakukan di masa lalu, sehingga beliau pun ingin menebusnya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, sehingga perbuatan buruk itu atau perbuatan baik itu bisa menutupi keburukan. Walaupun adik-adik ya, al-islamu yajubu ma qablahu, walaupun sebenarnya Islam itu bisa menghapuskan semua dosa-dosa di masa seseorang masih kafir. Dosa-dosa kekufuran sudah hilang semuanya. Dia bagaikan nol ya. Nol, bagaikan orang yang bersih, bagian kertas putih yang belum ada coretan dosa sama sekali. Ya, bersih. Ya, bagaikan orang yang lahir kembali. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Ikrimah ingin menunjukkan kesungguhannya di dalam keislamannya, sehingga dia mengatakan seperti apa yang dikatakan tadi. Maka sejak itu Ikrimah menggabungkan diri ke dalam barisan dakwah sebagai anggota pasukan berkuda yang cekatan dan gagah berani di medan perang. Di samping itu, Ikrimah juga menjadi seorang ahli ibadah dan pembaca Al-Quran yang tekun. Ketika terjadi perang Yarmuk, Ikrimah maju berperang seperti kesetanan. Melihat tindakan yang nekat itu, Khalid bin Al-Walid yang menjadi panglima pasukan segera mengejar Ikrimah. Dan dia mau mengambil, Ikrimah, kamu jangan bodoh. Kembali, kematianmu adalah kerugian besar bagi kaum muslimin. Namun adik-adik, ikhwan dan akhwat sekalian, Ikrimah tidak mempedulikan apa yang menjadi peringatan tersebut. Apa kata dia? Biarkan saja. Biarkan saja, wahai Khalid. Biarkan aku menebus dosa-dosaku yang telah lalu. Aku telah memerangi Rasulullah di beberapa medan peperangan. Pantaskah setelah masuk Islam, aku lari dari tentara Romawi ini? Tidak. Sesekali tidak. Itu kata Ikrimah. Kemudian dia pun berteriak, siapakah yang berani mati bersamaku? Siapakah yang berani mati syahid bersamaku? Nah, maka beberapa orang yang melihat dan mendengar apa yang dikatakan oleh Ikrimah ini segera melompat ke samping Ikrimah. Kemudian menerjang ke depan, menghalau pasukan lawan yang terus maju. Akhirnya, walau korban berjatuhan, mereka berhasil memukul mundur pasukan Romawi dengan kemenangan yang gemilang. Lalu, bagaimana nasib Ikrimah adik-adik? Ya, di akhir pertemuan di bumi Yarmuk, ya, terjadinya perang Yarmuk ini disebut dengan perang Yarmuk karena terjadi di bumi Yarmuk. Ya, di antara orang-orang yang menjadi korban ataupun orang-orang yang meninggal syahid di medan jihad ini, ya, dari sekian para sahabat yang meninggal ada Ikrimah bin Abu Jahal. Ya. Di Yarmuk, di antara sekian orang yang meninggal itu ada 3 mujahid muslim yang terkapar dalam keadaan kritis. Mereka menderita luka yang sangat parah. Di antaranya Al-Harith bin Hisham, Ayyash bin Rabi'ah, dan Ikrimah bin Abu Jahal itu sendiri. Nah, di masa-masa yang kritis ini, adik-adik, dalam kehausan, Al-Harith pun mengangkat suaranya untuk meminta air minum. Ya. Al-Harith bin Hisham meminta air minum. Ya.
ketika air didekatkan ke mulutnya, ya, kemudian ada orang datang mendekatkan air supaya supaya Al-Haris itu minum. Ya, di tengah-tengah ini, kejadian ini, pada saat air sudah didekatkan, Al-Haris melihat Ikrimah dalam keadaan seperti yang ia alami. Maka Al-Haris pun mengatakan kepada orang yang memberinya air minum itu, berikan dulu kepada Ikrimah. Nah, ketika air didekatkan ke mulut Ikrimah, Ikrimah melihat Ayyash menengok kepadanya. Dan juga ya apa yang dialami Ayyash seperti apa yang dialami oleh Ikrimah. Maka Ikrimah pun mengatakan kepada orang yang memberikan minum kepadanya, berikan dulu kepada Ayyash. Adik-adik sekalian, ketika orang yang membawa air minum ini sampai di dekat mulut Ayyash, belum sempat minumkan, Ayyash pun meninggal dunia. Kemudian orang ini kembali kepada Ikrimah. Ya, ternyata Ikrimah sudah meninggal dunia. Akhirnya dia pun lari kepada Harith, ya, untuk kembali meminumkan air kepada Al-Haris. Ternyata Al-Haris juga meninggal dunia. Radhiyallahu anhum jami'an. Masya Allah. Semoga Allah meridhoi ya sahabat-sahabat Nabi SAW ini semuanya yang telah mengorbankan ya dirinya, mengorbankan nyawanya, yang telah berjihad di jalan Allah demi kejayaan Islam dan kaum muslimin. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, inilah ya cerita atau kisah singkat tentang Ikrimah bin Abu Jahal, yang mana beliau adalah seorang anak ya dari ayah yang menjadi simbol perlawanan orang-orang kafir terhadap Rasul SAW. Siapa ngira anak Abu Jahal menjadi sahabat yang terbaik di antara sahabat-sahabat yang ada. Itulah hidayah yang Allah berikan kepada hambanya. Maka kita pun yang sudah mendapatkan hidayah, bagaimana untuk bisa menjaganya? Apabila di sana hidayah itu tidak Allah berikan kepada semua orang, maka yang sudah mendapatkan hidayah seperti kita, mari kita selalu menjaganya. Ya, dengan bagaimana kita thalabul ilmi, mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, bagaimana kita beribadah dengan baik, bagaimana kita menunjukkan bahwasannya kita ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dalam hidup ini hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Demikian kurang lebih ya pertemuan kita kali ini. Apabila ada kurangnya, ada salahnya, itu murni dari diri saya sendiri, ya, kebodohan saya dan kekurangan ilmu saya. Dan apabila itu ada benarnya, semata-mata itu adalah datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mencontoh ya generasi yang terbaik ini, sehingga kita pun bisa dipertemukan oleh Allah dengan para sahabat-sahabat yang mulia ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.